saya ucapkan selamat bagi mempelai berdua serta kedua orang tua. Saya percaya pernikahan ini sungguh-sungguh satu kebahagiaan yang luar biasa. Saya berharap juga melalui video ini bisa menjadi berkat bagi setiap saudara semua yang mempelai berdua, dua orang tua, setiap saudara yang ikut menyaksikannya. Pesan saya, saudara, dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Jadikan firman Tuhan sebagai prinsip pedoman dalam membangun rumah tangga saudara. Jadikan Tuhan pusat kehidupan. Kalau saudara jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, saat kita menghadapi masalah, saudara menghadapi masalah dan tidak ada jalan keluar, ada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih akan ulurkan tangannya dan menolong saudara. Dan Tuhan akan membimbing saudara senantiasa. Saya percaya ya Tuhan melimpahkan kasih karunia pada saudara. Saya rindu untuk berdoa untuk setiap saudara semua. Mempelai berdua khususnya, kedua orang tua juga. Saudara khususnya juga termasuk setiap saudara yang mengikuti atau melihat video ini. Mari kita berdoa, saya akan berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, hamba-Mu bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk mempelai berdua, kedua orang tua, setiap orang yang menyaksikan video ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kapanpun mereka menyaksikan, Tuhan berkatilah mereka dengan tuntunan Tuhan, dengan hati yang melekat pada Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Tuhan, setiap doa-doa yang dipanjatkan, hamba-Mu dukung dalam doa. Biarlah Tuhan ya berikan mereka jawaban doa, bahkan yang terbaik sehingga mengalami kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu doakan Tuhan limpahkan kasih karunia, anugerah, kuasa dan mujizat Tuhan. Amin. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada, yang ada dan akan datang. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Tuhan, kami ucap syukur saat kami memuji, kami bersatu hati Engkau hadir di tengah-tengah kami.
Tuhan nyatakan dari hadirat-Mu bagi setiap kami, khususnya bagi dua insan yang Kau kasih, William Chrysostom Gonta dengan Shirley Inge Irawati. Tuhan, Kau telah pertemukan mereka berdua, dan Kau telah menaruh benih cinta di antara mereka. Sebelum mereka melangkah masuk dalam satu kehidupan rumah tangga yang baru, terlebih dahulu mereka datang kepada-Mu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Tuhan, kami serahkan pemberkatan nikah ini dalam pimpinan dalam kasih anugerah-Mu dari awal sampai pada akhirnya. Tuhan juga bekali mempelai berdua dengan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah pemberkatan nikah ini boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama kita naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Berterima kasih pada Tuhan. Kita pujikan terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Tuhan, biarlah janji firman-Mu ini tergenapi dalam kehidupan mempelai berdua dan setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini merupakan hari yang bahagia, khususnya bagi dua insan yang dikasihi Tuhan, William Chrysostom Gonta dengan Shirley Inge Irawati. Ada berdua hari ini bahagia? Ya, mestinya sangat bahagia. Hari ini sudah dinantikan mempelai berdua, sudah dipersiapkan sedemikian rupa, dan juga bersama orang tua, juga setiap kita yang hadir saat ini. Saudara, kita juga merindukan supaya mempelai berdua di dalam membangun rumah tangga sungguh-sungguh ada dalam kasih anugerah berkat Tuhan. Oleh sebab itu saya ajak kita semua, mari kita dengan sungguh hati kita menghampiri tata kasih karunia Tuhan. Mempelai berdua, ketika kalian pada masa pacaran, masa pendekatan, setelah Tuhan mempertemukan dan Anda terus menjalin hubungan, tambah hari, tambah intim, tambah akrab. Apakah sepanjang kalian pacaran, William, panggilan akrabnya siapa? William, apakah kau berdoa, ini panggilan akrabnya Shirley atau Inge?
Shirley. William, apakah engkau berdoa, Tuhan, apakah Shirley ini adalah tulang rusukku? Demikian juga Shirley, sepanjang kali kamu masa pacaran, apakah kau berdoa, Tuhan, apakah William ini adalah pasangan hidupku? Kalau Anda berdua sudah sungguh-sungguh berdoa, Anda berdua harus yakin dan percaya Tuhan mendengar doamu dan Tuhan menjawab doamu. Orang yang ada di sampingmu adalah jawaban doa pemberian Tuhan yang terbaik. Ketika engkau sungguh-sungguh berdoa, engkau harus dengan yakin dan percaya Tuhan memberikan yang terbaik. Dan kita perlu menyadari setiap orang pasti ada kelebihan, ada kelemahannya, ada yang disukai, ada yang tidak disukai. Dan itu akan menjadi dasar perjalanan kehidupan rumah tangga Anda berdua ketika engkau dengan yakin saya sudah berdoa dan Tuhan memberikan yang terbaik. Maka dalam membangun rumah tangga nanti Anda menjumpai bahwa pasanganmu tidak seperti yang kamu harapkan. Ya. Tidak semua yang kamu harapkan ada padanya. Tapi harus dengan iman, dengan percaya, saya sudah berdoa dan Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Demikian juga saya ajak mempelai berdua saat ini sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan, Tuhan berkati pernikahan saya. Tuhan berkati pernikahan saya. Tuhan berkati pernikahan saya. Firman Tuhan berkata, Tuhan menjelajah ke seluruh muka bumi hendak mencurahkan kekuatannya, berkatnya kepada orang yang bersungguh hati. Oleh sebab itu saya ajak mempelai berdua sungguh-sungguh minta kepada Tuhan, berkati pernikahan saya. Tuhan berkati pernikahan saya. Demikian juga kedua orang tua tentu ketika anaknya mulai pacaran juga berdoa. Tuhan doakan supaya anak-anaknya mendapatkan jodoh yang terbaik. Dan dengan iman, dengan percaya juga bagi orang tua mendapatkan menantu yang baik. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, pernikahan adalah satu hal yang sangat penting. Karena itu menentukan masa depan kita. Kita semua yang hadir di tempat ini tidak terlepas hidup kita di dalam sebuah kehidupan rumah tangga. Baik saudara datang sebagai suami, sebagai istri, ataupun sebagai anak. Kita semua tinggal dalam sebuah rumah tangga. Ada bahagia atau tidak bahagia tidak terlepas bagaimana kehidupan rumah tangga Anda. Kalau rumah tanggamu baik saudara sekalian, ya berarti Anda saat ini pasti bahagia, happy saudara ya. Tapi kalau rumah tangga berbagai masalah konflik yang terjadi, ya tentu kurang bahagia. Dalam hidup ini kita diperhadapkan berbagai masalah. Ya. Bisa masalah keuangan, masalah pekerjaan, pergaulan. Tapi yang paling mempengaruhi adalah kehidupan rumah tangga. Maka pertama kali Tuhan membuat mukjizat adalah dalam sebuah pernikahan. Tuhan bukan buat mukjizat menyembuhkan orang sakit. Orang sakit sangat banyak saat itu. Tuhan tidak mengusir setan, tapi pertama yang Tuhan melakukan mukjizat adalah mengubah air menjadi anggur yang manis. Artinya saudara, pernikahan itu sangat penting. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan saudara, kita juga menyadari kalau kita baca Alkitab saudara sekalian, pertama kali juga kita berbicara tentang kehidupan yaitu Adam dan Hawa, sebuah rumah tangga yang Tuhan ciptakan di Taman Eden. Dan kemudian saudara sekalian, di akhir dari perjanjian lama, Tuhan memberikan pemulihan antara orang tua dengan anak. Terjadi pemulihan. Lalu awal perjanjian baru, demikian juga kehidupan daripada Tuhan Yesus, Yusuf dan Maria. Lalu Tuhan membuat mukjizat pertama di sebuah pernikahan. Lalu Alkitab diakhiri di kitab Wahyu. Adalah pernikahan anak domba Allah dengan umatnya. Jadi saudara, pernikahan adalah rancangan Tuhan dan yang Tuhan rencanakan adalah untuk kebahagiaan manusia. Ketika Allah menciptakan manusia pertama, Allah sendiri berfirman tidak baik kalau manusia seorang diri. Maka Allah memberikan penolong baginya. Dan firman Tuhan berkata berdua menjadi lebih baik, lebih berbahagia, lebih sehat, lebih semangat, lebih diberkati. Mestinya demikian. Mempelai berdua ke depannya mestinya lebih berbahagia, lebih sehat, lebih semangat, lebih bergairah, lebih bertanggung jawab di dalam Tuhan. Oleh sebab itu dari gereja rindu setiap jemaat yang diberkati sungguh-sungguh akan memiliki satu kehidupan rumah tangga yang baik, yang bahagia. Maka di gereja ada bimbingan pranikah, ada konseling pranikah, ada juga pemberkatan nikah. Tujuan utama adalah supaya setiap jemaat yang diberkati sungguh-sungguh memiliki satu kehidupan rumah tangga yang bahagia. Maka dimanapun nanti William dan Shirley kau berumah tangga, sehingga di tempat yang baru RT RW-nya menerima Anda dan bersyukur dan dengan mereka bisa menyadari bahwa ini pasti rumah tangga orang Kristen.
Tapi bukan karena rumahnya ada salibnya atau gambar Tuhan Yesus, tetapi dari kehidupan rumah tangga yang menggambarkan di mana Kristus ada di dalam kehidupan. Jadi itulah satu kerinduan dari gereja. Demikian juga dari gereja memberikan sebuah kenang-kenangan bagi mempelai berdua, supaya di dalam membangun rumah tangga Anda benar-benar diberkati Tuhan dan bahagia. Maka dari gereja memberikan sebuah kenang-kenangan, yaitu sebuah Alkitab. Alkitab yang dari gereja berikan bukan untuk disimpan, bukan ditaruh di lemari buku, tetapi dibaca, direnungkan dan dilakukan. Dibaca, direnungkan dan dilakukan. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ada sebuah pernikahan tidak bahagia, jadi kalau ada sebuah pernikahan yang tidak bahagia, sedangkan firman Tuhan berkata berdua menjadi lebih baik, lebih bahagia. Tapi kalau sampai tidak bahagia saudara, bahkan kalau sampai terjadi perceraian, saya pastikan salah satu atau dua-duanya tidak melakukan firman Tuhan. Tapi kalau dua-duanya melakukan firman Tuhan, pasti rumah tangganya akan diberkati dan bahagia. Bukan semoga, bukan mudah-mudahan. Di dalam Kristus tidak ada semoga, tidak ada mudah-mudahan. Ya atau tidak. Kalau kita mengikuti jalan Tuhan, kita bangun sesuai firman Tuhan, hidup kita sesuai firman Tuhan, kita bangun rumah tangga sesuai firman Tuhan, kita bangun usaha pekerjaan kita sesuai firman Tuhan, kita mengatur keuangan sesuai firman Tuhan, pasti saudara sekalian, kebenaran firman Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Jadi kalau sampai luput, sampai tidak seperti itu, pasti kita ada sesuatu yang tidak benar. Selama kita berjalan sesuai firman Tuhan, pasti rumah tangga dan pernikahan akan bahagia. Anda berdua ingin bahagia? Maka nomor satu, sesuai dengan kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Oleh sebab itu saya ajak mempelai berdua mengawali kehidupan pernikahan Anda juga dengan firman Tuhan. Silakan dibuka Ulangan pasal 28. Sudah saya kasih batas. Ini Anda kertas. Ulangan pasal 28. Ayat yang pertama. Jikalau engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan dengan setia engkau melakukan segala apa yang Tuhan perintahkan pada hari ini, maka Tuhan akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Dan segala berkat ini akan menjadi milikmu, akan menjadi punyaanmu ketika engkau sungguh-sungguh mendengar perintah Tuhan. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita ingin bahagia, kuncinya saudara, mendengar suara Tuhan dan melakukannya dengan setia. Gak peduli mau kota kecil, mau kota besar maupun di desa. Yang penting asal kita disertai Tuhan. Karena di mana Tuhan hadir, maka di situ ada perlindungan Tuhan. Di mana Tuhan hadir, ada kuasa, ada penyertaan Tuhan. Maka Tuhan akan membuat segala sesuatu yang kita kerjakan disertai, kita menjadi berhasil. Mestinya harus gitu. Ada perbedaan orang yang ikut Tuhan dengan tidak, saudara. Ketika kita sungguh-sungguh, pasti berbeda. Harus seperti itu, saudara. Kan Musa juga berdoa, Tuhan sertai aku, supaya aku jadi bangsa yang memang berbeda, karena disertai Tuhan. Sama-sama bertani, sama-sama mengerjakan sawahnya. Mesti berdoa, harus minta Tuhan. Ada perbedaannya. Anak Tuhan ketika sungguh-sungguh dikerjakan, pasti ada bedanya. Dalam usaha, sebagai apapun profesi kita, kalau kita menyertakan Tuhan, pasti ada anugerah berkat Tuhan. Nomor satu, mesti cari Tuhan terlebih dahulu. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Lalu saudara, apa yang Tuhan perintahkan pada kita? Silakan dibuka di pita yang hitam. Dari bawah aja, pita yang hitam, dari bawah. Ya. Matius pasal 22 ayat yang ke-37. Suatu hari Tuhan Yesus ditanyai orang-orang ahli Taurat, orang-orang yang belajar agama, orang-orang Farisi. Mereka sengaja bertanya kepada Tuhan. Kalau sekarang ya seperti pendeta, romo, pastor, ulama, imam yang belajar tentang Allah, tentang agama. Mereka sengaja bertanya pada Tuhan, dari hukum-hukum yang Tuhan berikan, mana yang paling penting? Ada 10 hukum Taurat yang Tuhan berikan melalui Musa. Mana yang paling penting? Ini pertanyaan yang menjebak. Kalau Yesus menjawab salah satu, maka mereka akan berkata kalau begitu yang lain kurang penting. Sedangkan Tuhan menghendaki semua sama penting, semua sama-sama Tuhan menghendaki semua perintah Tuhan kita bisa melakukan dengan benar. Tapi saya mau katakan, satu perintah Tuhan saja kita tidak bisa benar. Saudara boleh pilih
10 dari 10 hukum Taurat ini yang bisa kau lakukan dengan benar. Saya tunjukkan bahwa kita tidak bisa. Hukum yang pertama, jangan ada ilah lain. Hukum yang kedua, jangan kau buat patung apapun dan menyembahnya. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Hukum yang keempat, kuduskan hari Sabat. Hukum yang kelima, hormatilah orang tuamu. Hukum yang keenam, jangan membunuh, jangan berzina, dan seterusnya. 10 hukum Taurat. Silakan Anda pilih mana yang saudara bisa lakukan dengan benar. Saya tunjukkan bahwa kita tidak bisa. Dan Tuhan menghendaki 10 hukum Taurat ini dilakukan semua. Tapi tidak ada satu pun yang bisa, saudara. Maka perintah Tuhan Yesus berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi saudara, Tuhan Yesus berkata, pada dua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi seluruh hukum-hukum yang ada di dalam Alkitab kalau diringkas dua hukum ini saja. Yang pertama dan yang utama adalah hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kualitas sikap hati kita kepada Tuhan? Apakah kita benar-benar percaya bahwa Tuhan itu ada? Apakah kita benar-benar memiliki hati yang takut akan Tuhan? Saudara, tidak setiap orang yang pergi ke rumah ibadah itu orang yang sungguh-sungguh dia itu cari Tuhan, saudara. Tidak setiap orang yang beribadah pakai aksesoris agamawi, belum tentu. Dan belum tentu dia memiliki hati yang takut akan Tuhan. Tidak sedikit saudara rajin ke rumah ibadah. Mungkin juga kelihatan rajin beribadah, rajin sembahyang, tapi hidup masih selingkuh. Dia tidak takut akan Tuhan. Mungkin seisi rumahnya tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Tapi kalau dia tetap melakukan, sama dengan tidak takut akan Tuhan. Tidak sedikit orang hidup dalam hal yang tidak benar. Mungkin masih korupsi, masih menipu, masih berbuat yang curang. Memang dengan berbagai cara tidak sampai ketahuan. Tapi Tuhan tahu. Dan kalau dia melakukan, sama dengan tidak takut akan Tuhan. Orang yang tidak takut akan Tuhan, pada akhirnya adalah masuk neraka, saudara. Maka Tuhan berkata, berbahagia orang yang takut akan Tuhan. Maka mempelai berdua nomor 1. Miliki hati yang takut akan Tuhan. Miliki kesadaran bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu maha hadir. Tuhan itu maha kuasa. Tuhan maha tahu. Apapun yang kita lakukan. Bahkan yang ada dalam hati kita, dalam pikiran kita. Tuhan juga tahu, saudara. Nomor 1, hubungan kita dengan Tuhan terlebih dahulu. Bagaimana kualitas sikap hati kita kepada Tuhan. Nomor 1 kan Tuhan, yang utama. Lalu saudara, Tuhan berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Segenap itu persamaannya apa? Seluruh, seutuhnya, sepenuhnya. Jadi segenap, seutuh sepenuhnya. Seluruh. Memang kita tidak bisa. Maka kita minta Roh Kudus menolong kita. Supaya kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berjuang untuk kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Tapi yang perlu kita sadari, Tuhan terlebih dahulu mengasihi saya dan saudara. Bukan kita yang mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Tuhan terlebih dahulu mencari manusia. Bukan manusia yang mencari Tuhan terlebih dahulu. Dan Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Dan Allah terlebih dahulu mengampuni dan melayani kita, saudara. Firman Tuhan berkata, semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Semua. Mulai dari Adam sampai manusia terakhir. Semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Saya dan saudara adalah orang-orang berdosa. Demikian juga William dan Shirley. Betul ya, Shirley ya? Nah, William dan Shirley. Hukum yang kelima tadi, hormatilah ayah dan ibumu, orang tuamu. Jujur ya William, pernah kurang ajar sama bapak ibu? Pernah berontak? Oh, bukan pernah, sering ya. Shirley, pernah kurang ajar? Berontak? Pernah. Saya mau tanya, siapa yang ngajari kamu kurang ajar? Siapa sih gurumu yang ngajari kamu kurang ajar?
sudah ada. Firman Tuhan berkata, benih dari laki-laki dari Adam, benih dari laki-laki, sperma laki-laki, udah bawa tabiat dosa. Jadi gak usah diajari, nanti setiap orang berbuat dosa. Nanti kalau kamu punya anak, gak usah diajari kurang ajar, nanti kurang ajar sendiri. Gak usah diajari mencuri, nanti nyuri sendiri. Gak usah diajari, nanti bohong sendiri. Karena tabiat dosa sudah ada. Maka apa yang dikatakan Alkitab itu kebenaran. Semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Upah dosa adalah kematian. Maka semua manusia mengalami kematian. Termasuk nabi-nabi, murid-muridnya Tuhan Yesus, termasuk rasul-rasul. Sama, mereka adalah orang-orang berdosa. Sama, mereka mengalami kematian. Dan upah dosa, kematian dan masuk neraka. Allah adil, dosa tetap dosa. Maka Allah sendiri, di satu sisi Allah makasih. Maka Allah mengasihi manusia yang berdosa. Dia datang ke dalam dunia, firman-Nya menjadi sama dengan manusia. Kalau kita baca Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Dan firman itu menjadi sama dengan manusia. Dengan satu tujuan, menebus dosa saya dan saudara sekalian. Satu-satunya manusia yang dilahirkan yang tidak berbuat dosa, hanya Tuhan Yesus. Karena dia bukan benih dari laki-laki, tapi ada firman Tuhan yang jadi manusia. Tapi Yesus yang tidak berdosa, mestinya tidak bisa mati. Upah dosa kematian. Yesus tidak melakukan dosa, tidak bisa mati. Tapi untuk dia menebus dosa, harus bayar dengan nyawa. Maka dia tanggung dosa umat manusia. Mulai dari Adam sampai manusia terakhir. Yesus tanggung dosa kita. Dan dia bayar dosa kita dengan di atas kayu salib. Dicurahkan darahnya. Secara manusia, secara medis, darahnya habis ya mati. Tapi sekali lagi Tuhan Yesus itu tidak berdosa ya tidak bisa mati. Maka di atas kayu salib, saat semua sudah darah dicurahkan, Yesus berkata, kuserahkan nyawaku. Ya, Tuhan yang menyerahkan nyawanya. Dan ketika Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 10, gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-domba. Aku berkuasa memberikan, aku berkuasa mengambil kembali. Maka pada hari ketiga, minggu yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Tuhan mengasihi kita terlebih dahulu. Kalau kita sadar bahwa Tuhan sedemikian mengasihi, maka Tuhan berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap akal budi, dan segenap kekuatanmu. Nah itulah hukum yang terutama dan pertama, nomor 1. Hukum yang kedua, kalau kita ingin bahagia, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. William dan Sally, siapa samamu? Siapa samamu? Oh iya, jadi saya ini bukan samamu ya. Semua orang, termasuk yang menfitnah kamu, termasuk yang merugikan kamu, termasuk yang berbuat jahat kepadamu. Tuhan berkata, kasihlah sesamamu, titik. Jadi termasuk orang yang mencelakai saudara, membuli saudara. Maka orang Kristen tidak boleh punya kebencian. Tidak boleh punya dendam. Tuhan berkata, jikalau kamu tidak mengampuni, maka Bapamu di surga juga tidak mengampuni kepada siapapun saudara. Orang yang menganiaya, orang yang menfitnah, kita mengampuni. Dan terlebih lagi di dalam kehidupan kita, rumah tangga, keluarga kita. Orang yang paling bisa menyakiti hati kita sebenarnya adalah orang yang paling dekat. Itu yang paling buat bisa menyakiti hati. Maka Tuhan berkata, kasih itu mengampuni. Kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Mesti dibuang. Nanti Anda berdua hidup bersama-sama. Entah sengaja tidak sengaja bisa terjadi. Salah paham, melukai, tapi tetap mengampuni. Pengampunan itulah yang memberikan pemulihan. Kenapa terjadi perceraian? Karena tidak ada pengampunan. Kalau Tuhan tidak memberi pengampunan, tidak ada satupun orang yang selamat. Tapi karena pengampunan itulah yang membuat manusia diselamatkan.
oleh karena Kristus mati bagi saya dan saudara. Di nomor satu Tuhan, yang kedua adalah sesamamu, yang terutama adalah teman hidupmu. Ya, itu penting ya. Nomor satu adalah pasangan hidupmu. William dan Shirley, ketika engkau ngambil keputusan untuk menikah, itu satu keputusan yang penting. Artinya kamu mengambil keputusan sejak hari ini kau dipersatukan sampai salah satu dipanggil Tuhan. Sebuah perjalanan yang panjang. Mungkin Tuhan memberikan waktu engkau hidup bersama-sama 30 tahun lebih, engkau mungkin 40 tahun lebih, mungkin sampai 50 tahun lebih. Sampai salah satu dipanggil Tuhan. Jangan di tengah jalan diakhiri dengan surat cerai. Tapi biarlah Tuhan yang mengawali, Tuhan yang mengakhiri. Salah satu dipanggil oleh Tuhan. Sebuah kisah kehidupan rumah tangga yang akan kita persembahkan pada Tuhan. Setiap kita akan mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan berikan, termasuk pernikahan kita. Sehingga setiap kita akan menghadap pada Tuhan. Biarlah ketika William kau menghadap pada Tuhan dan kau bisa mempertanggungjawabkan. Tuhan, aku sudah jadi suami dari seorang istri dan aku sudah jadi imam seisi rumahku beribadah kepada Tuhan. Aku sudah membimbing anak-anakku, istriku untuk taat kepada Tuhan. Pasti harus jadi seorang bapak. Demikian juga Shirley. Jika engkau menghadap pada Tuhan, juga Tuhan berkata, Tuhan, aku jadi istri dari seorang suami dan aku sudah jadi penolongnya. Aku mendukung suamiku dan sehingga suamiku menjadi imam dalam keluarga. Dan Tuhan berkata, sabaslah hambaku. Nah, setiap orang mempertanggungjawabkan hidup rumah tangganya. Jangan asal kawin, terus cerai sesuka-sukanya. Oh saudara, enggak saudara ya. Pernikahan adalah rencana Tuhan. Dan Tuhan benci dengan perceraian. Perceraian itu merusak saudara. Hari ini dua keluarga dipersatukan. Jadi besaran. Nanti kalau punya anak, cucu kita. Ya, cucu dari dua keluarga. Kan gitu ya. Nanti anaknya dari William dan Shirley jadi cucunya, orang tuanya jadi orang tua dari Shirley, cucu kita. Tapi kalau terjadi perceraian, semua rusak. Jadi bekas besan, bekas mantu, bekas mertua, bekas ipar, bekas bojo. Ingat apa yang Tuhan berikan. Jangan kau buat jadi bekas. Itu adalah anugerah Tuhan, pemberian Tuhan. Jangan kau buat itu jadi bekas. Tapi terus sungguh-sungguh, biar Tuhan yang mengawali, Tuhan juga yang mengakhiri. Tuhan yang memberkati, yang mengawali, yang menutup juga Tuhan saudara. Dan kita persembahkan kepada Tuhan. Sebuah perjalanan, mesti kalian berdua ingin bahagia. Ya, ingin bahagia ya, menikah, orang menikah itu bukan cari masalah ya, tapi ya banyak masalah. Ya, tapi kalau ingin bahagia, mesti senang dengan pasangannya. Harus suka dengan pasangannya yang sudah menikah. Kalau engkau ingin bahagia, kau harus suka dengan pasanganmu. Begitu engkau mulai tidak suka, kau membuat neraka dalam hidupmu. Nanti kalian berdua akan hidup bersama-sama. Satu rumah, satu kamar, satu tempat tidur, mungkin juga satu selimut. Suami istri harus jadi teman, jangan jadi musuh. Nah, itu musuh dalam selimut itu ya bojomu dhewe ya. Jadi teman seperjalanan, teman sekerja bangun rumah tangga, membesarkan putra putrinya. Teman sepenanggungan, kalau ada masalah ditanggung bersama-sama. Tidak usah cari siapa benar siapa salah. Gak perlu, ada masalah gak perlu harus cari siapa benar siapa salah. Kalau tahu pasanganmu salah mau apa? Itu ya bojomu. Malah menyakitkan hati, gereger kamu, wah sudah sakit hati. Sudahlah, berambil keputusan masalah ini, yuk kita selesaikan bersama. Ayo kita cari jalan keluar bersama. Nanti yang salah nanti akan merasakan pasanganku baik, tidak menuduh aku melakukan hal-hal yang tidak baik. Makin cinta saudara. Lalu yang berkorban, yang memaafkan pasangannya juga makin cinta saudara. Tanpa harus cari siapa benar siapa salah. Itu ya pasanganmu. Malah menyakitkan. Lebih baik cari solusi,
keluar dari tempat itu. Maka firman Tuhan berkata, 2 orang yang sepakat, apa yang didoakan Tuhan akan jawab. Kalau sudah bertengkar selisih mencari salah benar saudara, gak bisa bersatu hatinya. Tapi kalau bersatu hati, maka Tuhan menjawab doa-doanya. Jadi kalau ingin bahagia, mesti senang ya. Kemudian nanti kamu hidup bersama-sama, tidur setelah sekian tahun. Ketika nanti terbangun, siali di sampingmu. Lihat dia, aku suka dengan dia, aku sayang dengan dia. Bertambah usia kita, proses penuaan terjadi. Ya memang berubah, tapi aku tetap suka, aku sayang pada dia, bahagia. Begitu engkau tidak suka, kau buat neraka dalam dirimu. Begitu tidak suka, dibiarkan terus, maka akan jadi kecewa. Kekecewaan dibiarkan akan jadi penyesalan. Kalau sudah penyesalan, ya sudah. Nyesel aku, karena apa aku dulu kawin dengan dia. Apa sih yang aku cari dari dia? Wah, itu tersiksa saudara ya. Neraka. Tapi Tuhan mengendaki pernikahan kita adalah di Taman Eden. Bukan di neraka saudara. Bukan suasana perang, tapi suasana yang penuh sukacita. Suasana yang penuh kebahagiaan. Ya. Ini orang tuanya William, Bapak Ibu. Bisa berdiri sebentar? Tolong minta mic-nya. Bisa berdiri sebentar Pak? Kita saling berhadapan Pak Ibu. Ya. Sudah berapa tahun menikah? Tahun berapa Pak menikahnya? 9. Ya sudah. 92. 92, berarti sudah 33 tahun. Ya. 92 ya, 33 tahun. Sudah menikah 33 tahun. Dulu dikenalkan, dijodohkan atau kenal sendiri Pak? Ya, kenal. Kenal sendiri. Iya, ya. kenal. Masih ingat Bu, kenalnya di mana? Di gereja. Oh di gereja. Sama-sama melayani atau sama-sama waktu itu jemaat? Oh bapaknya pendeta. Ya, bapaknya pendeta, ibu jemaatnya. Wow. Yeah. Ibu terpesona dengan Pak Pendeta. Ya. Khotbahnya sangat menyentuh hati. Lihat Pak Pendeta, lihat jemaat yang setia. Ya, sudah 33 tahun ya Pak, hidup bersama-sama. Yeah. Kalau Bapak sampai sekarang tidak terlepas, ada pengorbanan istri yang mendampingi sampai hari ini. Sudah 33 tahun. Yeah. Pak, ucapkan terima kasih sama istri. Iya, terima kasih atas segala kasih yang kau tunjukkan sampai pada saat ini. Iya. Dan aku pun tetap mengasihimu sampai kapanpun. Iya, puji Tuhan. Saya mau tanya ya Pak, jujur aja. Dulu jatuh cinta, lihat wajah ibu ini ya, istri. Iya. Paling menarik bagian mana Pak? Senyumnya. Senyumnya. Iya. Nah, Bu, setelah jadi istri, punya anak, masalah banyak. Senyumnya jangan hilang. Yeah. Karena yang dicari senyumnya. Iya. Bu, ucapkan terima kasih sama suami sudah 33 tahun. Terima kasih untuk suamiku sudah setia mendampingi saya dan mau berkorban untuk anak cucu. Terima kasih Pak. Iya, ini pasti rumah tangga yang bahagia ya. Silakan Pak, istrinya dicium Pak. Silakan dicium. Iya. Semua orang, silakan duduk. Anak, kalau punya cucu juga gitu. Senang lihat orang tuanya rukun harmonis. Senang lihat opa omanya, kakek neneknya rukun. Dan Tuhan senang. Karena firman Tuhan berkata, alangkah indah kalau umatku hidup rukun. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-berkatnya. Saya mau tanya William, jujur ya. Bapak, Ibu, banyak ributnya apa rukun? Enggak usah dijawab. Paling tahu anak.
Nanti demikian juga kalian berdua. Anakmu akan tahu bagaimana cara hidup rumah tanggamu. Bagaimana bapak dan ibu. Banyak bertengkar atau rukun. Akan tahu. Ya. Nih, bapak ibunya Sally? Mama sama Pak. Oh, mama sama Pak Ade. Ya. Pernikahan sebuah perjalanan ya. Bagi mempelai berdua dari hari ini sampai salah satu dipanggil Tuhan. Mesti dibangun dengan baik. Supaya bangun dengan baik, Tuhan memberikan prinsip bagi kita. Bagaimana membangun rumah tangga dengan bahagia. Maka silakan dibuka di pita yang merah. Tuhan yang menciptakan, Tuhan juga yang memberikan petunjuk bagaimana kita membangun rumah tangga supaya rumah tangga kita bahagia dan diberkati Tuhan. Yang pertama, hukum pertama, prinsip yang pertama adalah, hai Efesus pasal 5 ayat ke-22. Hai istri, tunduklah kepada suami, seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Jadi perintah bagi istri-istri kalau ingin bahagia, kepada para istri, ya, kalau ingin bahagia, tunduk pada suami, menghargai suami sebagai kepala. Ketika seorang istri dia kagum dengan suaminya, dia bangga dengan suaminya, dia menghargai suaminya, dia bisa mesra dengan suaminya, dia menikmati hidup rumah tangganya, dia bisa bahagia, dia bisa melayani suaminya dengan baik. Tapi begitu seorang istri dia mulai tidak menghargai suaminya, mungkin dia lebih smart, penghasilan lebih besar, jabatan lebih tinggi, dan mulai tidak menghargai suaminya, dia tidak menghormati suaminya, sejak saat itu dia mulai tidak bahagia. Kalau itu dibiarkan terus ada penyesalan. Kenapa dulu saya kawin dengan dia, ternyata tidak bisa apa-apa. Seberapa engkau menghargai pasanganmu, seberapa besar kau menghargai pasanganmu, sebesar itu juga nilai kehidupan rumah tanggamu. Kau semakin menghargai pasanganmu, kau semakin menghargai rumah tanggamu, semakin indah, semakin bahagia. Jadi bukan di hal-hal yang lain, tapi tergantung kita. Kalau kita menghargai pasangan kita sedemikian rupa, maka pasti pernikahan kita akan menjadi demikian indah. Karena dia berharga di mataku, dia berharga, sangat berarti. Karena rumah tangga kita menjadi berharga. Prinsip yang kedua, hai suami kasihlah istrimu, hai suami kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Jadi perintah Tuhan kepada suami-suami, kalau ingin jadi suami yang bahagia dalam hidupnya, jadi suami yang mengasihi istri. Bukan yang otoriter, yang keras, apalagi KDRT. Ya, suami yang seperti itu, saudara, memang ditakuti di rumah, kelihatannya tenang, tapi tidak tentrem. Suasana memang tenang karena takut, tapi harus jadi suami yang menjadi pengayom. Begitu suami ada dalam rumah, seisi rumah merasa ayem, istri merasa tenang, ada bapak. Lalu anak-anak juga jadi tenang karena ada bapaknya. Karena memberikan pengayoman yang siap menjaga, siap bertanggung jawab. Masih seperti itu. Sehingga seisi rumah merasa nyaman, aman. Harus jadi pengayom, bukan otoriter, bukan memerintah, bukan memaksa, tapi mengayomi. Maka bagi suami yang demikian dia akan bahagia. Tapi kalau dia keras, saudara, memang kelihatan seisi rumah tenang, tapi takut, tidak tentram. Prinsip yang ketiga, hormatilah orang tuamu. Kalau engkau sampai hari ini tidak terlepas perjuangan orang tuamu yang berkorban, maka firman Tuhan berkata, hormatilah orang tuamu, supaya engkau panjang umur dan bahagia. Orang tuamu juga ada kekurangannya, ada kelemahannya. Tapi kalau sampai hari ini sebagaimana adanya, tidak terlepas pengorbanan orang tua kita. Prinsip yang keempat, ketika Tuhan mengaruniakan anak adalah milik Tuhan. Didik anakmu di dalam takut akan Tuhan. Didik di dalam kasih dan disiplin yang seimbang. Jadi didik anak-anak biar tahu bahwa orang tuanya mengasihi, tapi juga disiplin. Kalau sekedar hanya dikasih, anak itu akan jadi anak yang egois, anak yang tidak bisa berterima kasih. Dan akan jadi anak yang tidak bertanggung jawab, kurang ajar. Tapi disiplin aja, tanpa kasih juga akan menjadi anak terluka. Tapi ketika mendidik
disiplin dan kasih yang seimbang, maka akan membawa anak itu bertumbuh dalam kasih Tuhan menjadi anak-anak ilahi. Anak-anak yang memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Jadi kalau hari ini sampai sebagaimana adanya, tidak terlepas daripada perjuangan orang tuamu. Anda berdua cinta sama orang tua, cinta sama ibu? Kalian ingin membalas cinta kasih orang tuamu? Bangun rumah tanggamu dengan baik. William, jadilah suami yang mengasihi istri. Jadi suami yang bertanggung jawab. Jadi suami yang setia. Dan kau menghormati ibu mertuamu. Sampai ibu mertuamu bersyukur. Tuhan, aku bersyukur dapat mantu William. Mantu yang baik. Orang tuanya sudah mendidik dengan baik. Demikian juga Shirley. Jadilah istri yang mengasihi suami dan anak-anak. Jadi istri yang setia. Istri yang berjuang untuk rumah tangga. Dan kau menghormati mertuamu. Dan mertuamu sampai bersyukur. Tuhan, aku bersyukur dapat mantu Shirley. Ibunya sudah didik anaknya dengan baik. Perceraian akan mencoreng orang tuamu. Akan saling menyalahkan. Nah gimana? Besanku itu. Memang anaknya seperti besanku itu loh. Disangkut-kautkan saudara. Ya. Tidak akan membuat bangga orang tua. Tapi kalau engkau membangun rumah tanggamu dengan baik, maka orang tuamu sudah bersyukur, berterima kasih. Jadilah pernikahan yang sungguh-sungguh membangun di atas kebenaran firman Tuhan. Dan kau menomorsatukan Tuhan dalam hidupmu. Si rumah tanggamu diberkati dan bahagia. Amin. Saya undang mempelai berdua bangkit berdiri. Alkitab dan bunga bisa ditaruh dulu. Saling berhadapan. Ya, saling berhadapan. Saling berpegangan tangan. Dengan iman, dengan percaya, orang yang ada di hadapanmu adalah pemberian Tuhan yang terbaik. Terimalah satu dengan yang lainnya sebagaimana adanya. Dalam pernikahan ada panggilan ilahi bagi Anda berdua, saling mengasihi, saling menolong, saling membangun, saling menasihati, saling menghibur di dalam Tuhan. Sebelum kalian dipersatukan, terlebih dahulu kalian berdua akan saling menyatakan ikrar janjimu di hadapan Tuhan dan juga tukar cincin. Saya ajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam surga, saat ini dua insan yang kau kasih, William Chrysostom Gunta dengan Shirley Inge Irawati. Mereka berdua saling berhadapan dalam hadirat-Mu. Mereka berdua akan saling menyatakan ikrar janji mereka. Biarlah Engkau menjadi saksi di antara mereka berdua. Dan oleh pertolongan-Mu Roh Kudus, mereka dapat mengenapi setiap ikrar janji mereka. Demikian juga mempelai berdua akan tukar cincin, Tuhan berkati cincin pernikahan mereka. Kami serahkan Tuhan ikrar janji dan tukar cincin ini dalam kasih anugerah berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya beri kesempatan untuk mempelai berdua saling menyatakan ikrar janjimu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pada saat kau membaca ikrar janji dengan kesadaran Tuhan sendiri menjadi saksi di antara Anda berdua. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada mempelai pria William Chrysostom Gonta. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya, William Chrysostom Gonta, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Shirley Inge Irawati yang berada di depan saya ini, mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya, membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji
Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar janji dari mempelai pria. Saya beri kesempatan kepada mempelai putri Shirley Inge Irawati, silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya, Shirley Inge Irawati, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa William Chrysostom Gonta yang berada di depan saya ini, mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji dari mempelai berdua. Kepada mempelai berdua, ikrar janji itu bisa disimpan dengan baik-baik. Demikian juga mempelai berdua mengungkapkan cinta kasih melalui penukaran cincin. Cincin ini dibuat dari emas melambangkan kemurnian dan dibuat melingkar, tidak ada ujung pangkalnya. Biarlah ini merupakan ungkapan cinta kasih dari mempelai berdua, saling mencintai dengan cinta kasih yang murni, yang tulus, dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada William, kenakan cincin dan kasihmu, bahwa engkau akan mencintai Shirley dengan cinta kasih yang murni, yang tulus di dalam Kristus. Demikian William mengungkapkan cinta kasih dengan mengenakan cincin ke tangan kekasihnya Shirley, bahwa engkau akan jadi suami yang mengasihi istri di dalam Kristus. Demikian juga saya beri kesempatan pada Shirley, kenakan cincin dan kasihmu, bahwa engkau akan mencintai dan mengasihi William dengan cinta kasih yang murni, yang tulus di dalam Kristus. Demikian mempelai berdua telah saling menyatakan ikrar janji dan tukar cincin. Tibalah saatnya terpenting bagi mempelai berdua untuk sujud di hadapan Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa bangkit bersama-sama, kita satukan hati, kita serahkan mempelai berdua sepenuhnya kepada Tuhan. Kepada mempelai berdua, serahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Seberapa besar kau membuka hati, sebesar itu juga segala berkat Tuhan turun atas hidupmu. Ku serahkan, ku serahkan hidupnya pada Allah. Ku serahkan, ku serahkan hidupnya pada Allah. Ku serahkan dengan lembut. Ku serahkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, atas kehendak dan ketetapan-Mu bagi dua insan yang Kau kasih, William Chrysostom Gonta dengan Shirley Inge Irawati, mereka berdua saat ini sujud di hadapan-Mu.
Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, dalam kuasa dan otoritas-Mu, segala kuasa yang hendak menghalangi, merintangi dan mencuri berkat-berkat-Mu, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kutuk dari nenek moyang leluhur dan orang tuanya kami patahkan dalam nama Yesus. Kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit, kutuk kemandulan, kutuk perceraian kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan ampunilah mereka berdua, sucikan dan kuduskan. Biarlah segala berkat ini turun atas mereka berdua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diteguhkan, dikuduskan, dan diberkati pernikahan William Chrysostom Kunto dengan Shirley Inge Irawati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati William, jadikan dia suami yang takut akan Kau, suami yang mengasihi istri dan anak-anaknya, suami yang bertanggung jawab atas rumah tangganya, suami yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, Tuhan membuatnya berhasil dan beruntung. Tuhan urapi dengan pengurapan imam, sehingga menjadi kepala rumah tangga yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan berkati Shirley, jadikan dia istri yang takut akan Kau, istri yang mengasihi suami dan anak-anaknya, istri yang menjadi penolong pendamping yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan. Oleh pertolongan-Mu Tuhan, Kau membuatnya berhasil dan sukses. Melalui kehidupannya, anggur yang manis mengalir dalam rumah tangganya, membawa sukacita dan kebahagiaan. Tuhan berkatilah rumah tangga ini dengan segala berkat-berkat yang telah Tuhan janjikan. Melalui leluhur kami Bapak Abraham, Ishak, Yakub turun atas mereka. Diberkatilah rumah tanggamu dengan berkat-berkat rohani, roh takut akan Tuhan, dengaran firman Tuhan dan taat melakukannya. Tuhan berkati dengan berkat-berkat jasmani, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Diberkati dengan keturunan ilahi, anak-anak yang menyukakan orang tua, yang berguna bagi bangsa dan negara. Diberkati dengan berkat-berkat materi, kekayaan, kelimpahan dan kehormatan. Diberkatilah engkau dimanapun kau berada. Keluar masukmu Tuhan menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan Shekinah glory adalah rumah tanggamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-berkat-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan mempelai berdua bangkit berdiri. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian mempelai berdua telah sah menjadi suami istri di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Silakan kembali saling berhadapan. Ya, demikian mempelai berdua sudah menjadi suami istri yang sah. William, kau sudah jadi suami yang sah, kau berhak membuka cadar sebagai simbol keterbukaan. Mulai sejak hari ini Anda berdua terbuka, telanjang dan tidak menjadi malu. Terbuka dalam segala hal, termasuk kalau smartphone-mu ada password, pasanganmu juga tahu, ya. Punya rekening masing-masing tidak masalah, tapi saling mengetahui. Ya, silakan dibuka sebagai simbol keterbukaan sejak hari ini. Keterbukaan menghindarkan kesalahpahaman, keterbukaan tidak memberi kesempatan pada iblis. Demikian Anda berdua sudah sah menjadi suami istri. Silakan Shirley pegang pundak suamimu. Demikian juga William pegang pinggang Shirley. Ya. William, Shirley yang kau pegang pinggangnya adalah wanita yang akan menemani kau hidup bersama-sama. Demikian juga Shirley, William yang kau pegang pundaknya adalah pria yang akan menemani kau hidup bersama-sama. Silakan William, berikanlah ciuman yang manis kening pipi kiri kanannya. Dicium, ya. Kening pipi kiri kanannya. Iya. Silakan Shirley ganti cium suami, kening pipi kiri kanannya. Iya. Ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, dia sebagai mempelai pria. Dan ketika Tuhan datang ke dalam dunia, dia berkata, aku datang bukan untuk dilayani tetapi melayani.
Demikian juga dalam kehidupan kalian berumah tangga, hendaklah saling melayani. Bukan minta dilayani, bukan nuntut dilayani, tapi saling melayani. Oleh sebab itu, saya ajak mempelai berdua tidak sekedar mendengar, tapi saudara mempelai berdua akan melakukannya. Tadi sengaja, tadi ada kue, saya ambil kuahnya satu. Ini kue mutat sendiri. Saya berikan kepada William, ya silahkan. Sudah pernah suap-suapan? Oh belum pernah, ini awal pernikahanmu juga. Sekarang berikan, suaplah orang yang kau cintai William. Tapi yang rodok keren ya, karena ini pertama kali gitu ya. Kamu mundur sedikit, ya mundur lagi sedikit, nah kamu berlutut gitu. Roti ini diangkat tangan dua, terus ngomong. Shirley, ini roti untuk kamu. Ya, silakan berdiri. Nah sekarang ganti Shirley. Ya. Nah, pegang tangan kiri, pegang pundak ya William. Terus ngomong. Mas William, buka mulutmu, tak beri roti. Iya, ya pastikan seneng ya. Segala sesuatu yang menyenangkan dilakukan, yang bikin susah jangan dilakukan. Ingat, seperti Kristus, dia datang untuk melayani. William jadi suami, melayani Shirley. Itu kebahagiaan Shirley. Demikian juga Shirley sebagai istri melayani kebutuhan suami. Supaya suami bahagia, maka bahagia Anda berdua. Dari gereja akan memberikan akte. Anda berdua sudah sah menjadi suami istri. Rotinya bisa ditaruh dulu. Ya, agak ke sini sedikit. Ya, tetap ya ini dari gereja akan. Ya, cukup. Ya. Loh, dari situ. Dipegang tangan berdua, yes. Oke, ya bisa ditaruh dulu. Ya, silakan datang William, silakan datang ke Bapak, Papa, Ibu, Mama. Ya, silakan bersama-sama Shirley. Ya. Silakan William ucapkan terima kasih sama orang tua. Untuk orang tuaku yang terkasih, terima kasih telah membesarkan anakmu ini sampai di titik seperti ini. Tentunya ini bukan perjuangan yang mudah. Banyak canda, tawa, air mata yang telah Bapak dan Ibu berikan kepada anakmu ini. Dan sampai kapanpun, ataupun mungkin ke depan, mohon maaf kalau anakmu ini masih belum bisa membalas cinta kasih. Bapak Ibu, dan mohon maaf juga kalau anakmu ini masih banyak salah. Terima kasih. Ya. Bapak atau Ibu mau ngasih nasihat silakan. Ya, ini hari yang berbahagia bagi kalian berdua. Sudah jelas firman Tuhan disampaikan tadi dan jadikan semua itu menjadi pedoman bagi kalian. Kami mendukung menjadi satu keluarga yang takut akan Tuhan. Selamat untuk kalian berdua. Ya, silakan mempelai sungkem sama orang tua, doa restu orang tua sangat besar anugerahnya.
Silakan orang tua tupang tangan, berikan doa restu. Doa restu orang tua sangat besar anugerahnya. Jadi bekal bagi mempelai berdua dalam membangun rumah tangga. Ya, silakan mempelai memberikan ciuman pada orang tua. Murah hati, rela menderita. Silakan ganti posisi. Bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu. Cinta itu lemah lembut, sabar sedekat. Kebanggaan orang tua saat membawa putra-putrinya ke pelaminan. Saat itu juga melepaskan putra-putrinya untuk membangun rumah tangga sendiri. Ya, silakan bersama-sama datang kepada ibunya Shirley. Ya. Silakan Shirley ucapkan terima kasih sama ibu, mama. Mama, terima kasih Ma untuk semua yang sudah Mama beri ke Inge. Terima kasih untuk semua perjuangan yang sudah Mama lakukan ke Inge dari Inge kecil sampai sekarang, di mana Inge hari ini menikah. Terima kasih, Ma. Yang minta maaf. Masih banyak yang Inga belum bisa balas ke Mama. Dan mungkin sampai kapanpun mungkin Inga juga tidak akan pernah mungkin bisa balas kebaikan Mama. Inga berharap semoga Mama selalu sehat. Mama selalu bahagia, Ma. Inga janji, Inga pasti akan selalu bahagia. Dan Inga juga akan sampai kapanpun akan tetap menghormati Mama. Terima kasih, Ma. Iya. Ibu, Mama mau ngasih nasihat? Ya, kalau enggak bisa langsung sungkem ya. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami. Silakan dicium orang tuanya. Shirley, Mama dicium ya. Agar kami dekat padamu. Silakan minta doa restu pada wali papa. Ya, silakan. Agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu. Agar kami dekat padamu. Agar kami dekat padamu. Silakan mempelai kembali, duduk kembali.
Kepada mempelai berdua William Chrysostom Gonta dengan Shirley Inge Irawati, dengarkan firman Tuhan. Sejak hari ini kamu bukan lagi dua tetapi satu. Dan apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Hormatilah pernikahan di dalam takut akan Tuhan, jagalah di dalam kekudusan dan kesetiaan. Karena Anda berdua harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Kepada kedua orang tua, lepaskanlah otoritasmu atas anak-anak, berikanlah kesempatan bagi mereka untuk membangun rumah tangga mereka sendiri. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah menyelesaikan pemberkatan nikah. Saya undang mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan akhiri di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu sepanjang ibadah pemberkatan nikah dari dua insan yang Kau kasih, William dan Shirley. Tuhan, Kau sendiri yang sudah mempersatukan mereka. Tuhan, Kau yang memberikan kasih karunia anugerah, bahtera yang mereka bangun dalam anugerah pimpinan-Mu Tuhan. Tuhan sediakan menuntun perjalanan kehidupan mereka. Hari demi hari yang mereka lalui senantiasa ada dalam kasih anugerah berkat-Mu Tuhan. Berkati segala apa yang mereka kerjakan, jadikan mereka berhasil dan beruntung. Tuhan juga karuniakan keturunan ilahi yang membawa kebahagiaan. Tuhan juga berkati kedua orang tua yang sudah membesarkan putra-putrinya. Segala pengorbanan mereka tidak akan menjadi sia-sia. Biarlah pada masa tua mereka boleh melihat kebahagiaan dari putra-putrinya, bahkan sampai keturunannya, sampai pada cucunya. Tuhan berkati segala pekerjaan usaha keuangannya Tuhan. Berkati juga kesehatannya. Tuhan berkati dengan damai sejahtera sukacita. Demikian juga bagi setiap kami yang hadir, biarlah berkat-berkat yang sama turun atas kami. Kami berdoa untuk setiap acara yang masih dilanjutkan mempelai berdua, biarlah semua berjalan penuh dengan sukacita. Dan bila mana sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, Tuhan menyertai dan Tuhan melindungi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Saya undang mempelai berdua bersama orang tua maju ke depan, kemudian menghadap para hadirin. Saya undang Bapak Ibu Saudara yang hadir untuk memberi ucapan selamat kepada mempelai berdua. Sajeke aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, hatiku ayem tentrem, hatiku ayem tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Sajeke aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, hatiku ayem tentrem, hatiku ayem tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Gusti Yesus kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Sajeke aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, hatiku ayem tentrem, hatiku ayem tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus
Yesus kula matur nuwun.